Ayah Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin mengaku masih menunggu hasil penyelidikan Australian Federation Police atau AFP. Ya, saat ini AFP masih melakukan penyelidikan terkait hubungan pertemanan antara Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Usai keluar dari gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya, Darmawan menyampaikan hari ini masih diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Selain itu, ia masih menunggu hasil penyelidikan Australian Federation Police yang sedang melakukan penyelidikan hubungan pertemanan antara Mirna dan Jessica. Penyelidikan tersebut dilakukan setelah polisi menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Meski begitu, Darmawan menyampaikan telah memiliki sejumlah petunjuk dari AFP, namun belum dapat disampaikan ke publik. Apaan nih Australia, saya nggak tahu. Oh itu kan rahasia ya. Saya baru kasih lihat dari muka. Nanti di bahan untuk persidangan lah kira-kira begitu. Kira-kira pidana bukan Pak? Kita nggak bicara materinya Pak. Hah? Pidana bukan? Kok pidana apa enggak? Ya Australia kan ya enggak ini. Pidana bukan Pak. Australia kan nggak kena hukuman mati dia. Berarti Bapak ini adalah mengusahakan untuk enggak, supaya itu semua tersangkanya data-data dihukum aja, mati gitu. data-data ya yang kita perlukan untuk nanti di persidangan. Kan saya udah bilang waktu di ILC. Jadi baru 1-2 clue yang saya kasih, tapi selebihnya saya. Kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply atau UPS terbongkar ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menolak anggaran pengadaan UPS di dalam APBD perubahan tahun 2014. Penolakan anggaran pengadaan UPS hingga tudingan adanya dana siluman membuat hubungan Ahok dengan DPRD DKI memanas. Kekisruhan yang terjadi antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta menurut Ahok adalah karena dirinya tidak mau memasukkan anggaran UPS sebesar 12,1 triliun rupiah ke dalam APBD. Modus penambahan dana sengaja dititipkan oleh oknum anggota Dewan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. Anggota DPRD DKI Jakarta memaksa SKPD untuk memasukkan tambahan dana tersebut karena menganggap SKPD takut dan tidak akan berani menolak. Ahok lantas mencoret pengajuan dana UPS dan memerintahkan jajarannya untuk tidak memproses lebih lanjut permintaan tambahan anggaran, apalagi saat ini Jakarta telah menerapkan sistem e-budgeting. Langkah Ahok ini berbuntut panjang hingga akhirnya DPRD membuat tim angket untuk Ahok. Meski diancam dengan pembentukan tim angket, Ahok tetap bersikeras menghilangkan penggelembungan anggaran dengan melaporkan kasus ini ke KPK dan Bareskrim Polri. Selama ini, menurut Ahok, DPRD tidak pernah membahas anggaran. Pertemuan yang dilakukan DPRD dan Pemprov dalam membahas anggaran hanyalah formalitas saja. Oleh karena itu, Ahok lebih memilih sistem e-budgeting, di mana semua pihak dapat mengontrol APBD DKI Jakarta. Pengadaan UPS juga dianggap bukan menjadi prioritas untuk sekolah-sekolah. Tindak lanjut laporan dugaan korupsi pengadaan UPS, 2 mantan pejabat DKI ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini, yakni mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah DKI Jakarta, Alex Usman, dan mantan Kepala Dinas Olahraga, Zainal Sulaiman. Sementara dari anggota DPRD DKI dari fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar, juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana, juga berkali-kali dipanggil sebagai saksi. Lulung adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada tahun anggaran 2014, Lulung menjabat sebagai koordinator Komisi E, komisi yang membidangi pendidikan. Meski menjadi koordinator Komisi E, Lulung membantah terlibat kasus korupsi UPS. Saya tidak berani ngomong sama rakyat semua di media itu, saya benar loh, nggak berani saya. Tetapi sahabat keluarga saya katakan, Mama, anak-anak, saya jamin dari kasus yang sekarang dibicarakan tentang UPS, saya jamin saya bersih dan tidak terlibat apa-apa. Saat ini, mantan Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat,
Alex Usman, sudah menjalani persidangan sebagai terdakwa. Tim Liputan, Berita 1. Kepolisian Polda Metro Jaya terus memperkuat bukti-bukti dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Untuk mengetahui perkembangan terakhir dalam kasus ini, kita bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Polda Metro Jaya. Cikal, apa yang kemudian saat ini menjadi fokus pemeriksaan dari polisi berkaitan dengan kasus Wayan Mirna Salihin? Mirna Salihin saat ini masih terfokus untuk mencari sejumlah alat-alat bukti. Hal tersebut tadi disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Ia tadi menegaskan bahwa saat ini pihak dari penyidik dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya masih mencari atau memfokuskan mencari alat-alat bukti. Meskipun begitu ya kan, Irjen Pol Tito Karnavian masih enggan untuk menyebutkan alat-alat bukti apa saja yang bisa menguatkan status tersangka dari Jessica Kumala Wongso. Ia tadi menyatakan bahwa itu merupakan salah satu strategi dari pihak kepolisian nantinya untuk membuktikan status hukum atau status tersangka dari Jessica. Dan ini kan berikut sama-sama kita dengarkan pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Sekarang adalah fokus polisi adalah bagaimana memperkuat alat bukti, meyakinkan teman-teman jaksa ya, agar mereka yakin dan P21, dan setelah itu naik ke persidangan. Di persidangan kami akan otomatis akan all out membantu teman-teman jaksa, karena kewajiban polisi bukan hanya pada P21. Kewajiban polisi ya secara moral bahwa kasus yang sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh polisi itu harus kita yakinkan juga bahwa mereka tanpa melanggar azas praduga nggak bersalah. Kita akan membantu jaksa dalam satu teamwork di pengadilan untuk membuktikan siapapun juga yang dibawa ke pengadilan. Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut membahas rencana pagelaran Jambore Nasional dan juga peran aktif Pramuka dalam upaya deradikalisasi. Dipimpin oleh Adi Aksa Daud selaku pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, para pengurus pusat Pramuka bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Rencana pelaksanaan Jambore Nasional pada tanggal 14 Agustus 2016 menjadi fokus utama dalam pertemuan ini dan akan dihadiri 25.000 peserta dari seluruh Indonesia. Kuarnas Pramuka juga meminta perhatian pemerintah untuk memperbaiki bumi perkemahan Cibubur yang akan menjadi lokasi Jambore Nasional 2016. Nantinya kegiatan Pramuka tidak hanya sebagai ekstrakurikuler, namun juga akan masuk ke dalam kurikulum dalam upaya pencegahan radikalisasi di kalangan pemuda. Masih rencana penghapusan bahan bakar premium oleh Pemprov DKI Jakarta dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum. Namun sebagian pihak menilai rencana tersebut akan membebani masyarakat. Menanggapi rencana penghapusan bahan bakar premium di DKI Jakarta, Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok menilai hal tersebut tidak akan menjadi masalah bagi pengguna kendaraan. Ahok mengatakan masyarakat kecil dan menengah menggunakan motor atas alasan biaya yang murah. Namun dengan biaya bus yang lebih murah diharapkan masyarakat akan memilih menggunakan transportasi umum. Kalau motor kita dorong naik bus. Jadi kita dorong naik bus. Jadi kalau kamu motor-motor kita mau dorong naik bus. Makanya saya pengen orang naik motor itu karena motor lebih murah daripada bus. Nah kalau bus lebih murah daripada motor, saya harapkan orang yang parkir motor naik bus. Itu aja. Pengamat kebijakan publik menilai langkah Pemprov DKI akan memberikan dampak positif jangka panjang, meski ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemprov sebelum menghapus bahan bakar premium. Inisiatif dari pemerintah, saya kira ini satu konsep yang bagus, ya, asalkan tadi akumulasi dana yang diperoleh betul-betul dimanfaatkan sesuai keperluannya untuk angkutan umum dan pejalan kaki fasilitasnya. Tapi juga itu betul-betul dikontrol, jangan sampai menjadi ruang korupsi baru ya, sehingga dana yang terkumpul itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dua hal itu yang harus dikendalikan, satu adalah tujuannya, yang satu adalah proses tata kelolanya. Sementara Ketua DPP Organda mengatakan penghapusan bahan bakar premium belum tepat, karena transportasi umum di Jakarta belum sepenuhnya memadai. Suatu kebijakan itu harus dilihat juga
unsur pendukungnya gitu. Nah, pendukung angkutan umumnya ini belum memadai sekarang ini. Jadi kan sedang kita lakukan penataan. Artinya Organda bersama dengan Dinas Perhubungan ini sedang melakukan rerouting rute-rute, trayek-trayek supaya tidak berhimpitan, supaya juga rute-rute angkutan umum ini menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat gitu. Rencana penghapusan bahan bakar premium bertujuan untuk mengajak masyarakat beralih ke moda transportasi publik. Namun, tentu saja rencana tersebut harus disesuaikan dengan fasilitas dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan